Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan 20. Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Zadok sebagai imam, Elihoref dan Ahia, anak-anak Shisha, sebagai sekretaris kerajaan, Yosafat bin Ahilud sebagai bendahara, Benaya bin Yoyada sebagai panglima, Zadok bin Abiatar sebagai imam, Azaria bin Natan pengawas para kepala daerah, Zabud bin Natan seorang imam, sahabat raja, Ahisar, kepala istana, Adoniram bin Abda, kepala kerja paksa. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel. Mereka harus menyediakan bahan makanan bagi raja dan seisi istananya. Masing-masing menanggungnya selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka. Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas, di Sa'albim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan, Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya Soko dan seluruh tanah Hefer, Ben-Abinadab di seluruh tanah Bukit Dor. Istrinya adalah Tafat binti Salomo. Baana bin Ahilud di Ta'anak, Megido, dan seluruh Betsean yang di sebelah Sartan di selatan Yizreel, dari Betsean hingga Abel Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya, Ben-Geber di Ramut Gilead, wilayahnya Hawot Yair di Gilead. Adapun Yair adalah anak Manasye. Wilayahnya juga mencakup Argob yang di Basan, 60 kota besar berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido di Mahanaim, Ahimaas di Naftali. Ia juga mengambil Basmat, anak Salomo, sebagai istri. Kemudian Baana bin Husai di Asher dan di Alot, Yosafat bin Parwa di Isakar, Simei bin Ela di Benyamin, dan Geber bin Uri di tanah negeri Og, Raja Basan. Selain itu, ada satu pengawas atas seluruh negeri. Orang Yehuda dan orang Israel sangat banyak jumlahnya, seperti pasir di tepi laut. Mereka makan, minum, serta bersukaria. Sahabat Alkitab, apapun profesi dan pekerjaannya, kita pasti pernah merasa kewalahan atas banyaknya beban kerja yang menjadi tanggung jawab kita. Saat itu terjadi, biasanya panik langsung mendera, dan celakanya, kepanikan itu membuat situasi tambah runyam. Rasanya kita perlu menemukan solusi yang lebih baik atas situasi tersebut. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar dari Raja Salomo melalui kecermatan serta efisiensi dalam memerintah kerajaan Israel. Kata kunci keberhasilan Salomo adalah kebergantungan penuh pada hikmat dan kebijaksanaannya. Pada kisah awal sebelum pemilihan Salomo menjadi penerus Raja Daud, sesungguhnya kita tidak mendapati informasi tentang kehidupan pribadi Salomo maupun pencapaian yang dilakukannya sebagai seorang pangeran. Namun, setelah penetapannya sebagai seorang raja, barulah kita diperlihatkan ternyata Salomo memang pantas menjadi seorang raja. Kepantasan Salomo nampak dalam kecakapannya menjalankan tugas seorang raja, serta pribadinya yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Pada masa awal pemerintahannya,
Salomo melanjutkan relasi yang telah dibangun ayahnya dengan kerajaan-kerajaan sekitar. Selain itu, dengan mengandalkan hikmat Tuhan, Salomo juga membuktikan bahwa dirinya dapat mengelola potensi-potensi yang dimiliki kerajaan dan mengatur sistem pemerintahan yang lebih efisien. Salomo memilih dan menentukan orang-orang untuk membantunya, baik itu berkaitan dengan urusan internal kerajaan maupun urusan pemerintahan di daerah. Sistem yang efisien ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Israel. Melalui proses tersebut, kita juga dapat melihat kecermatan Salomo, terutama saat ia memilih Yosafat sebagai pejabat istana. Yosafat adalah orang kepercayaan Raja Daud yang telah menunjukkan kualitasnya sebagai abdi negara yang baik serta bertanggung jawab. Maka Salomo menunjuknya sebagai seorang bendahara seperti yang selama ini telah dilakukannya. Visi pemerintahan Salomo terlihat dalam penunjukan kepala-kepala daerah yang tidak ditetapkannya berdasarkan suku, melainkan perbedaan geografis daerah-daerah di Israel dan Yehuda. Pembagian ini merupakan upaya Salomo untuk menciptakan suasana kerajaan yang lebih dinamis dan membaur, sehingga umat tidak terikat pada primordialisme kesukuan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Sahabat Alkitab, melakukan tugas dan tanggung jawab yang disertai dengan hikmat Tuhan akan memberikan hasil terbaik sebagaimana kita pelajari dari Salomo. Tugas dan tanggung jawab kita mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan beban kerja pun bisa sangat beragam. Namun, dalam akal budi yang dianugerahkan Tuhan, sejatinya kita memiliki kapasitas untuk mengerjakan dan melakukan yang terbaik. Langkah pertama adalah dengan melibatkan Tuhan dalam seluruh dinamika kehidupan yang kita alami. Mungkin ada baiknya sebelum kita berjibaku dengan tugas harian yang menumpuk, kita dapat mengambil waktu barang 5 menit untuk memohon pada Allah agar hikmat-Nya saja yang senantiasa menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hikmat dan kebijaksanaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu melibatkan Engkau dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kecermatan dan efisiensi. Bimbinglah kami agar dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.